Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aloha Koi. Lama tidak muncul di video YouTube. Gak kerasa udah mulai musim hujan aja. Nah, katanya hujan itu bahaya buat ikan koi. Jadi ada yang bilang pH swing, suhu perubahannya drastis, terus nitrifikasi bakteri terganggu, akhirnya koi gampang sakit. Itu fakta. Tapi sebenarnya bukan hujannya yang salah, cuma kitanya aja yang nggak ngerti cara manfaatinnya. Kalau tahu caranya, justru hujan itu bisa bikin kolam koi kita lebih bagus dari sebelumnya. Nah, di video ini saya mau share bagaimana cara kita manfaatin air hujan biar justru bukan bahaya, malah jadi bagus buat koinya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang air hujan tadi, saya mau kasih info sedikit kalau Aloha Koi mau melakukan lelang ikan koi kembali. Kali ini secara manual, kita nggak lagi pakai bot biar lebih ada interaksi. Ini kita akan spill sedikit stoknya seperti apa. Kayak gini. Ini rata-rata size 30 sampai 50 cm. Bisa dilihat ada ogon, ada kohaku, ada hiutsuri, karasi juga ada, sangat banyak stoknya. Nah, buat yang mau bergabung, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Sebagai breeder ikan koi, selain mencetak koi yang berkualitas, saya juga harus bisa memastikan ikan koi saya tetap sehat sampai di tangan customer. Karena kan kita nggak ngerti customer itu kolam koinya ada yang indoor, ada yang outdoor. Jangan sampai kalaupun masuk di kolam yang outdoor, sedikit-sedikit, kehujanan dikit, udah flu, demam. Nggak gitu sih sakitnya ya. Sedikit-sedikit sakit, kena hujan dikit, malah flashing gitu, jangan sampai kayak gitu. Makanya karena tantangannya seperti itu, saya memilih untuk bersahabat dengan air hujan dan memilih untuk manfaatin air hujan untuk kebaikan ikan koi dari sini. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan biar kita bisa manfaatin air hujan buat kebaikan ikan koi. Yang pertama, pH buffer itu udah wajib ada, karena mau air hujan dimanapun, tetap aja sifatnya asam ya. Itu akan membawa perubahan ke kolam koi kita. Jadi kalau ada pH buffer yang cukup, kita nggak perlu khawatir pH-nya akan naik turun, akan lebih stabil. Terus kita juga harus menghindari air hujan yang tidak langsung. Jadi mampir-mampir dulu, dia lewat genteng, lewat atap, atau buat kolamnya yang di bawah itu lewat tanah. Kita nggak ngerti itu ada tai kucing, ada kecoa, ada apa, lewat mereka dulu baru masuk ke kolam koi. Itu udah pasti nggak bagus ya. Jadi sebisa mungkin itu dihindari, pH buffer harus cukup. Setelah itu dilakukan, barulah kita bisa menikmati kemewahan yang ditawarkan oleh air hujan. Serius. Jadi yang pertama nih, ini Sidoarjo ya. Jadi suhu air kolam itu rata-rata di mendekati 30 derajat, sekitar 27, 8, 28, 29 rata-rata. Baru agak malam turun sedikit. Itu pun tidak bisa dingin gitu. Tapi kalau di musim hujan ini bisa sampai 24, 25 derajat. Apalagi malam bisa 21, 22. Nah, kemewahan itu bisa didapetin kalau pakai chiller. Dengan kolam sebanyak ini, berapa chiller yang harus saya pakai? Berapa puluh juta yang harus keluar? Dan tagihan listrik udah pasti bengkak. Efeknya ke harga ikan koi yang dijual pasti jadi lebih mahal. Customer mau nggak? Itu yang sulit. Tapi di musim hujan ini, kita bisa dapat suhu air kolam yang rendah. Jadi si pertumbuhan ikan koi jadi lebih bagus, terus kulitnya, skinnya lebih shiny,
Intinya saya perhatiin pertumbuhannya emang lebih bagus saat musim hujan. Oke. Cuman kadang di musim hujan ini kan siang bisa panas banget, terus sore hujan. Tapi secara suhu nih dingin, lumayan lah, lebih dingin lah. Cuman kalau kena matahari terik langsung, memang air kolam akan jadi hangat. Makanya kita kasih paranet biar perubahan antar siang dan malam ini tidak terlalu jauh gitu. Tapi tetap di kisaran yang suhu yang jauh lebih dingin dibandingin dengan musim kemarau. Selain itu, ketinggian air kolam, kedalaman air kolam sebaiknya memang cukup dalam ya, biar suhunya lebih stabil. Kita di sini antara 80 sampai 80 cm sampai 1 meter, terbukti santai-santai aja. Kemewahan yang kedua yang kita bisa dapat di musim hujan yaitu TDS yang rendah. Karena di sini kita pakai air sumur, TDS-nya sekitar 700 sampai 800. Air hujan yang masuk dengan TDS yang sangat rendah di bawah 100, tentunya si TDS air kolam secara keseluruhan juga akan turun. Jadi dengan TDS yang rendah ini, selera makan ikan ini justru naik. Yang mana orang kebanyakan hati-hati kasih makan pas air hujan, takutnya kenapa-napa. Malah ikan saya nafsu makannya naik, kayak orangnya, dikit-dikit. Jadi karena musim hujan, dikit-dikit jajan gitu. Nah ikan juga sama, karena TDS-nya turun, selera makannya naik gitu. Karena mungkin apa ya, TDS itu kan kalau didefinisikan tingkat kentalan air. Jadi si airnya ini lebih encer, lebih fresh. Makanya makan apa aja jadi enak gitu. Nah, karena selera makannya naik, otomatis pertumbuhan mereka juga jadi lebih cepat di musim hujan ini. Jam makan, lihat dulu. Ini mereka lagi auto feedernya on, waktunya makan. Kita pengen TDS rendah itu, kita harus menggunakan filter RO yang mana harganya lumayan ya. Terus kita dripping ini setiap hari 24 jam nonstop. Mungkin akan repot lah. Tapi di musim hujan ini kita bisa dapat TDS yang jauh lebih rendah dengan gratis. Terus kemewahan terakhir yang bisa kita dapat yaitu air hujan ini kaya akan nitrogen. Yang mana nitrogen ini merupakan makanan untuk bakteri penitrifikasi. Jadi untuk kolam baru, musim hujan ini justru mempercepat pematangan si kolam. Jadi kolamnya lebih cepat mature, ekosistemnya lebih cepat terbentuk. Tapi buat kolam-kolam yang puspakan sampai di limitnya, sampai di batas kemampuan si kolam, mereka akan terganggu dengan adanya air hujan yang masuk. Karena si bakteri penitrifikasi, selain mereka dapat makan dari sisa kotoran ikan, mereka juga dapat suplai makanan dari nitrogen yang dibawa sama air hujan. Makanya si bakterinya yang akan overfeeding, bukan ikannya. Nah ketika nitrogennya terlalu banyak, ya ngerti lah ya, dalam bentuk amonia, nitrit, nitrat itu nggak akan keolah semua sama bakteri. Makanya dibilang performa nitrifikasi terganggu saat air hujan. Nah itu kalau memang si kolamnya udah mendekati limit. Oke, segitu dulu harapan saya. Setelah ini penghobi koi, khususnya penghobi koi baru, tidak lagi takut dengan cuaca yang sering hujan. Akhirnya ngerti kalau hujan itu tidak semenakutkan itu. Jadi santai aja. Jangan terlalu stres dengan konten-konten YouTube yang mempropaganda bahwa air hujan itu berbahaya, mematikan, bikin sakit. Santai aja, nggak semengerikan itu. Jadi bahaya itu iya kalau kita nggak ngerti caranya. Tapi setelah nonton video ini,
saya harap semuanya bisa lebih bijaksana. Jadi ya santai lah, mau kasih makan seperti biasa oke, tapi ketika ikannya drop ya dikurangin lagi, berarti kebanyakan. Ya gitulah, tarik ulur. Oke gitu, makasih yang udah nonton. Jangan lupa join di grup lelang kami di WhatsApp, hubungi nomor di bawah ini. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.